2 hari sudah berlalu. Barang-barang dan perabotan sudah dipersiapkan oleh Pak Sastro pagi itu. Niatnya sudah bulat. Keputusannya sudah tidak bisa lagi dicabut. Keadaan ekonomi membuatnya memilih rumah itu karena harganya yang terbilang murah. Tapi di balik semua itu tersimpan sesuatu, seperti falsafah Jawa yang ono rego ono rupo. Di balik harga yang terlewat murah, pastinya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh keluarga Sastro. Pak, maaf, yakin dengan keputusan ini? Bena cerita rumah itu menakutkan katanya, ucap Bu Laras. Yo yakin Bu, mau gimana lagi? Kontrakan yang sekarang sudah dinaikkan harganya sama yang punya. Nggak sanggup aku kalau terusan di sini. Lagian rumahnya sempit, kontrakan yang baru lebih luas Bu, jawab Sastro dengan yakin. Bu Laras melanjutkan kembali menata barang-barang yang akan mereka bawa. Semuanya ia masukkan ke dalam kardus. Bena dibantu kedua adiknya Raka dan Panji, terlihat juga Arif dan Reza yang membantu mereka memindahkan beberapa barang dari rumah kontrakan lama ke kontrakan yang baru. Kebetulan saat itu hari Minggu. Pak Sastro memindahkan perabotan dengan menyewa tukang becak, bolak-balik dari kontrakan lama ke tempat yang baru yang jaraknya tidak terlalu jauh. Raka, adik pertama Bena, lebih banyak membantu walaupun masih kecil, tenaganya cukup kuat untuk memindahkan barang-barang. Sedangkan adik keduanya Panji hanya ikut-ikutan saja. Wajar dia masih bocah kelas 4 sekolah dasar. Untung saja ada bantuan tambahan dari Arif dan Reza. Segalanya menjadi lebih cepat dikerjakan. Tidak butuh waktu lama, proses pindahan rumah kontrakan bisa selesai kurang dari 1 hari. Kini semua barang sudah dipindahkan ke rumah kontrakan yang baru. Bu Laras membersihkan rumah dari debu-debu dan jaring laba-laba. Lampu sudah dipasang di masing-masing ruangan. Terdapat 3 kamar di rumah itu. Ada 2 kamar setelah ruang tamu. Lalu ada ruang keluarga yang difungsikan juga sebagai dapur. Karena ruangan itu cukup luas, setelahnya baru ada kamar mandi dan kamar ketiga yang posisinya di bagian belakang rumah. Kedua kamar yang berada setelah ruang tamu digunakan untuk tidur. 1 kamar untuk tidur Pak Sastro dan istrinya, sedangkan 1 kamar lagi untuk tidur Bena dan kedua adiknya. Mereka bertiga harus berbagi tempat tidur. Namun Bena berpikir masih banyak ruangan untuk bisa dipakai tidur. Biasanya Bena lebih memilih tidur sendiri di ruang tamu. Kamar ketiga digunakan Pak Sastro untuk sholat dan kegiatan malam yang berkaitan dengan hal spiritual. Ia juga berpesan kepada ketiga anaknya untuk tidak membuka pintu kamar itu tanpa seizin Pak Sastro. Kamar yang berada di pojok itu memang memiliki aura tersendiri. Saat ingin membuka pintunya saja sudah membuat perasaan tidak enak. Bahkan saat kosong, kamar itu seakan masih terisi oleh orang, seperti ada sosok lain di kamar tersebut. Antara kamar mandi dan kamar ketiga dipisahkan jalan menuju halaman kecil di belakang yang digunakan untuk menjemur baju. Halaman belakang berdempetan langsung dengan kebun yang diisi oleh barisan pohon pisang, akar rambat, dan pohon yang lain. Pagar bambu semi permanen memisahkan kebun dan rumah kontrakan itu. Dari halaman belakang, lapangan, pohon beringin, dan juga rel kereta api samar-samar terlihat. Bunyi suara kereta api terdengar jelas dari rumah itu, sangat jelas. Bahkan saat kereta lewat, kaca di depan sampai bergetar. Setidaknya dalam 1 hari ada sekitar 10 kali atau lebih kereta lewat. Karena rel kereta di belakang rumah adalah rel jalur utama Jakarta-Surabaya. Dan kondisi inilah yang membuat Bena berat. Rel kereta api di belakang rumah itu beberapa kali menelan korban. Ada petugas pengecekan rel kereta yang entah bagaimana bisa tersambar kereta dan akhirnya tewas. Menurut kabar yang beredar, petugas itu dibuat tidak mendengar saat melakukan pengecekan. Konon itu adalah ulah setan budak. Lalu ada pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta, yang dimana ada saksi yang mengatakan motor korban berhenti saat kereta terlihat dari kejauhan. Semua orang sudah berteriak pada orang itu, namun orang tersebut seperti tidak mendengarkan. Faktor lain yang menyebabkan banyak kecelakaan pada saat itu karena palang pintu kereta di jalan kecil tak sebanyak saat ini. Lalu yang masih terjadi baru-baru ini ada kejadian meninggalnya Pak Yasa, orang tua dengan penyakit yang sudah menahun. Kabar tetangga mengatakan orang itu bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan penyakitnya. Karena banyaknya kejadian yang memakan korban di sekitaran rel tersebut membuat sering terjadi penampakan saat malam tiba. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Hari itu semua sibuk menata seluruh barang yang ada sesampainya di rumah kontrakan yang baru. Segalanya harus segera dirampungkan hari ini. Karena esok harinya Pak Sastro dan Bu Laras harus mulai bekerja. Bena dan adik-adiknya harus berangkat sekolah juga.
namun badan mereka semua rasanya sudah sangat kelelahan. Andai aja bisa nyewa jasa pindahan rumah ya, tapi apa daya, uang untuk makan aja pas-pasan. Mau sok-sokan menyewa jasa pindahan rumah, besok mau makan apa? Gumam Bena di tengah kegiatan yang sedang ia lakukan. Yang bisa dikerjakan dengan tenaga sendiri ya sudah, kerjakan seadanya semampunya. Allah memberi kita banyak kemampuan untuk digunakan menjadi manfaat. Jangan kebanyakan berandai-andai yang malah membuat malas dan akhirnya gak ada yang dikerjain. Pak Sastro menjawab gumaman anaknya. Maaf Pak, bukannya Bena. Ucapan Bena dipotong. Gak apa-apa Le, Bapak paham. Bapak belum mampu memberikan kenyamanan pada kalian. Tapi ayo, kita bangun bareng-bareng ya. Kamu anak pertama, kamu jadi contoh untuk adik-adikmu kelak. Maafkan Bapak Yole, belum mampu memberikan yang terbaik. Ungkap Pak Sastro dengan senyum tipis kepada anaknya. Tepat pukul 5 sore beberapa hal selesai dikerjakan. Sisanya dilanjutkan nanti. Tinggal hal-hal kecil yang dikerjakan di hari berikutnya. Pak Sastro masih berada di halaman depan, menyapu halaman dari daun pohon mangga yang terjatuh. Panji masih bermain di ruang tamu. Bena merasa penasaran dengan kontrakan barunya. Ia pun memutuskan untuk berjalan dan melihat-lihat. Le, istirahat dulu, matur nuwun ya. Kalian bertiga sudah bantu bapak dan ibu. Ucap Bu Laras yang sedang membuatkan teh. Iya Bu, nanti dulu. Bena mau lihat-lihat rumah ini, mau lihat ke kebun belakang. Bena menunjuk ke arah pintu belakang yang terbuka, menuju halaman belakang yang berdempetan dengan kebun pisang. Mas Bena, jangan kelamaan ya, sudah mau maghrib. Ucap Bu Laras memperingatkan anaknya. Nggih Bu, jawab Bena sambil berjalan ke arah pintu belakang. Sesampainya di halaman belakang, Bena melihat ke arah kebun. Ada sesuatu di deretan pohon pisang itu. Rasanya ia seperti melihat sosok yang berdiri di belakang pohon pisang. Bena terus memperhatikannya lebih lama. Dan tiba-tiba, Raka, ucapnya lirih penuh rasa heran. Raka, ngapain kamu sendirian di kebun pisang? Ayo masuk, udah mau maghrib. Perintah Bena pada Raka yang sedang berdiri mematung melihat ke arahnya. Raka, masuk, malah diem aja. Kamu cari siapa di situ sendirian? Kembali Bena berteriak kepada adiknya. Raka! Opo Thomas, teriak-teriak ganggu orang istirahat aja. Ada apa sih? Ucap Raka dengan kesal. Kini Raka sudah berdiri di dekat dapur bersama ibunya. Ono opo Thomas Bena, dari tadi Raka di kamar loh, gak ngapa-ngapain. Kamu ngapain teriak-teriak? Tanya Bu Laras mencoba menjelaskan keadaan. Ada apa sih Mas? Manggil-manggil aku terus. Masuk, masuk. Lah, aku udah di dalam, disuruh masuk kemana lagi? Jawaban Raka. Sontak Bena terdiam. Kini ia kembali menengok ke arah kebun tersebut. Dan benar saja, sosok Raka yang ia lihat sebelumnya kini sudah menghilang. Bena bingung dengan keadaan saat ini. Ia harus merespon Raka dan ibunya seperti apa? Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Pikiran-pikiran itu masih berkecamuk dalam otak Bena. Ia terdiam cukup lama memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Laras yang melihat Bena diam mematung seperti orang kebingungan bergegas menarik tangannya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Ada apa Mas? Kamu kenapa? Tanya Bu Laras penasaran. Anu Bu, tadi Bena lihat Raka di kebun itu. Jawab Bena dengan ragu. Ngawur banget Thomas, aku dari tadi tiduran di kasur. Lagian ngapain mau maghrib di kebun pisang? Ngarang aja kamu. Potong Raka menegaskan posisinya saat itu. Loh, beneran Raka? Aku gak salah lihat tadi. Bena berusaha meyakinkan ibu dan adiknya. Udah, gak usah ribut, gak usah terlalu dipikirin. Bena, rumah ini masih baru buat kita tempati. Masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi jangan terlalu dipikirin. Kamu harusnya bisa lebih sopan di tempat yang baru. Bu Laras mencoba menenangkan anaknya yang nampak ketakutan. Udah sore, ayo mandi, ajak Panji juga ya. Perintah ibu kepada Bena dan Raka. Iya Bu, baik. Jawab Bena dan Raka serentak. Malam ini adalah malam pertama bagi keluarga Sastro tidur di rumah kontrakan yang baru. Di bagian ruang tamu, Pak Sastro dan istrinya masih berbincang sambil menikmati segelas teh poci.
Sedangkan di ruang tengah, Bena dan adiknya sedang menggarap pekerjaan rumah dari sekolah di ruang belakang. Ruang yang berdekatan dengan dapur, kamar mandi, dan satu kamar yang digunakan bapak untuk sholat. Awalnya terasa biasa saja. Mereka bertiga dengan tenang mengerjakan soal-soal sambil mendengarkan siaran radio. Namun semakin malam, Bena merasakan keadaan yang tidak mengenakan. Rasanya Bena seperti merasakan kehadiran orang lain di ruangan ini. "Cah bagus, podo betah yo neng kene." Tiba-tiba ada suara, terdengar persis di telinga kiri Bena, seperti ada suara wanita yang berbisik kepadanya. Saat Bena terdiam, ia pun menoleh perlahan ke sebelah kiri. Ternyata hanya pintu kamar belakang yang masih tertutup. Tidak mungkin kalau ada orang di dalam. Raka dan Panji masih fokus mengerjakan tugas mereka. "Dek Panji, kamu dengar nggak ada suara wanita ngomong tadi?" tanya Bena dengan penasaran. "Gak ono mas, suara radio mungkin mas," jawab Panji dengan polos. "Ada apa mas? Jangan bilang kalau kamu dengar suara-suara halus," potong Raka. "Ibu tadi gak kesini kan?" tanya Bena memastikan. "Ibu kan masih di depan mas, masih asik ngobrol sama bapak," pungkas Raka. "Walah, aneh, barusan aku merasa ada yang berbisik." Belum selesai menjelaskan, Bena dan Raka terkejut dengan ekspresi muka Panji. Tiba-tiba raut muka Panji berubah. Matanya melotot memperhatikan sesuatu di belakang Bena yang duduk tepat membelakangi jalan menuju pintu belakang rumah. Panji, ada apa? Wajahmu jelek banget," ledek Raka pada Panji. Bodoh, sukanya meledek adiknya." Bena berusaha menghentikan mulut jahil Raka. "Di belakangmu mas, ada perempuan pakai baju putih melihat ke sini," jawab Panji dengan tubuh yang bergetar. "Di mana? Nggak ada apa-apa Ji, jangan ngarang kamu, kosong loh, pintu belakang juga ketutup," ucap Raka yang langsung melihat ke arah belakang. Bena yang sedari tadi diam ikut melihat ke arah belakang dan benar saja, hanya pintu menuju halaman kecil belakang yang masih tertutup. "Ji, nggak ada apa-apa, cuma ada pintu belakang yang ketutup," ucap Bena mencoba menjelaskan kepada Panji. "Ada mas, masih berdiri di belakangmu." Kini Panji menangis. Ia masih melihat sosok perempuan itu berdiri di belakang Bena dan Raka. Tak ingin hal yang tidak baik terjadi, Bena dan Raka segera membawa Panji menuju Pak Sastro di ruang depan. "Ada apa lagi ini? Kok Panji nangis? Berkelahi lagi ya?" tanya Pak Sastro pada anaknya yang baru saja datang dari ruang belakang. "Panji melihat hantu pak," celetuk Raka. "Hus, lambemu loh kah? Kalau ngomong sembarangan, yang sopan ngomong sama bapakmu," ucap Bena membalas jawaban dari Raka. "Lah memang Panji lihat setan kok mas," timpal Raka mempertahankan argumennya. "Iya paham, tapi omonganmu sama orang tua itu yang sopan, jangan asal ceplas-ceplos kalau ngomong," Bena mencoba mengingatkan Raka. Sudah, jangan pada ribut, sini duduk, sini Cah Bagus, kalian itu harus rukun," Pak Sastro mencoba menengahi mereka. "Bapak memotong pembicaraan kami, dan akhirnya kami bertiga duduk saling berhadapan dengan Bapak. Ibu yang berdiri di dekat Bapak hanya bisa tersenyum melihat tingkah kami bertiga. Sudah, siapa sekarang yang mau bicara? Jangan ribut, apalagi berkelahi," ucap Pak Sastro pada ketiga anaknya. "Saya Pak, tadi Panji melihat perempuan berdiri di dekat pintu menuju halaman belakang, namun saya dan Mas Bena nggak melihat sosok tersebut Pak." Raka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya pada Panji. Kini Raka menjelaskan dengan bahasa yang lebih sopan pada bapaknya, yang membuat suasana lebih tenang sekarang. Di keluarga ini sopan santun sangat diterapkan, bukan perkara harta, bukan perkara kedudukan, namun soal etika yang nantinya akan berimbas pada hidup mereka. Pak Sastro selalu menekankan untuk menghormati orang yang lebih tua. Ada pepatah Jawa yang bilang, "Mikul duwur mendem jero," yang memiliki arti seorang anak yang menjunjung tinggi derajat orang tua. Ajaran baik yang diajarkan pada seorang anak dilihat dari tutur kata dan perilakunya. Jika sang anak bisa menjalankan ajaran baik orang tuanya pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, maka derajat orang tuanya pun akan terangkat. "Kalau kamu ada yang mau diomongin Ben?" tanya Bapak kepadaku. "Tidak Pak, semua yang disampaikan Raka sudah cukup jelas. Saya dan Raka tidak melihat sosok itu, hanya Panji yang melihat," jawab Bena. "Oh, ngono toh. Panji, coba kamu ceritakan bentuknya seperti apa?"
Kini Bapak bertanya kepada Panji tentang sosok yang dia lihat. Sosoknya perempuan, sedang berdiri, rambutnya panjang di belakang Mas Raka, tapi ia menangis, Pak. Jawab Panji yang sudah cukup tenang. Oh itu toh, ora opo-opo le, gak apa-apa. Mungkin mau kenalan saja sama kalian. Mungkin Panji kaget ya, tiba-tiba melihat sosok itu. Balas Bapak dengan sedikit nada tertawa. Lah, anu Pak, kalau yang dilihat Bena tadi sore itu siapa? Timpal Bu Laras. Itu yang bahaya, hati-hati Ocah. Jika kalian melihat sosok yang mirip saudara kalian, jangan langsung kalian ikuti. Kalau kalian melihat sosok yang mirip orang yang kalian kenal tapi menunjukkan sikap yang aneh, diam saja saat dipanggil, bisa jadi itu memedi. Memedi yang sengaja menyamar menjadi orang yang kalian kenal. Tujuannya yang pengen berbuat usil, bisa membuat kalian celaka. Raut wajah Bapak berubah menjadi serius. Banyakin doa yang kamu bisa. Rumah ini bisa dibuat hangat suasananya, jadi gak angker. Perintah Pak Sastro. Ya sudah malam, lekas tidur ya, besok sekolah. Bu, minta tolong temenin mereka cuci kaki di kamar mandi ya. Perintah Pak Sastro. Sebelum meninggalkan ruang tamu, Bena melihat wajah Pak Sastro yang nampak tegang, seperti ada kekhawatiran yang dipendamnya sendiri, atau mungkin Pak Sastro belum terbiasa dengan tempat baru untuk keluarganya. Apapun itu, semoga pilihan dan keputusan yang Bapak ambil adalah hal yang tepat. Bena membatin. Setelah kejatuhan usahanya, Pak Sastro dan keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mencoba hidup seadanya, secukupnya, semampunya, asal dia dan keluarganya bisa hidup, tak terlantar di jalanan. Itu sudah cukup. Pak Sastro sedang memulai kembali semuanya dari nol. Pak Sastro adalah sosok yang tegas dan keras akan semua keputusannya. Tidak ragu dalam mengambil keputusan. Bagi Pak Sastro, miskin dalam hal harta masih lebih baik daripada miskin dalam hal pemikiran dan sikap. Orang-orang akan disegani jika memiliki pengetahuan yang luas dan sikap yang baik. Maka dari itu Pak Sastro selalu menekankan kepada anak-anaknya untuk selalu sopan santun dan belajar guna menambah pengetahuan. Ono opo toh Ben? Kok malah ngelamun? Tanya Pak Sastro tiba-tiba mengagetkan Bena. Mboten Pak, tidak ada apa-apa, ucap Bena dengan muka yang penuh kebingungan. Yowes, kamu tidur, besok kamu kan sekolah, istirahat ya, bentar lagi Bapak juga mau tidur, perintah Pak Sastro. Baik Pak, saya izin ke belakang dulu, jawab Bena pada perintah bapaknya. Bu Laras pun mengantarkan mereka bertiga ke kamar mandi untuk cuci kaki dan gosok gigi. Setelah itu mereka bertiga menuju kamar dan tidur bersama. Malam semakin larut, rasa lelah mengantarkan mereka bertiga dalam rasa kantuk yang amat berat. Panji sebagai adik yang paling kecil tidur di kasur, sedangkan Bena dan Raka tidur di bawah menggunakan kasur lipat. Ukuran kamar ini lumayan untuk mereka bertiga. Bisa tidur saja sudah sangat bersyukur. Bu Laras kini sudah berada di dalam kamar, tapi Bena masih mendengar suara Bapak yang masih berada di ruang tamu. Terdengar Bapak menyanyikan sebuah kidung, membuat suasana malam ini menjadi lebih baik. Hal-hal yang tadi Bena dan adiknya alami semua seakan bisa diredam. Pikiran menjadi lebih tenang, suasana menjadi lebih hangat. Namun belum selesai Bapak menembang, mata mereka bertiga sudah tak mampu lagi menahan kantuk yang datang. Malam itu mereka semua bisa tidur dengan tenang di rumah kontrakan yang baru. Pagi harinya bunyi kokok ayam terdengar keras pagi itu, disertai dengan suara kereta api yang beberapa kali lewat. Bena dan adik-adiknya sudah sibuk menyiapkan kebutuhan untuk pergi sekolah. Pak Sastro sudah pergi dahulu ke tempatnya bekerja. Bena sebagai anak tertua membantu menyiapkan semuanya yang dibutuhkan oleh adik-adiknya. Bu Laras masih sibuk menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Selesai dengan itu, Bena bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah itu giliran Panji, dan yang paling terakhir adalah si malas bangun pagi, Raka. Akhirnya Raka pun masuk ke kamar mandi setelah berkali-kali dibangunkan ibunya. Rasa kantuk masih terlihat di wajahnya. Langkahnya terlihat berat, namun dia harus segera mandi dan bergegas ke sekolah. Panji, makanannya sudah? Tanya Bu Laras pada Panji. Sampun Bu, Panji sudah selesai. Ya wes kalau begitu, ayo berangkat ke sekolah. Segera sepatunya dipakai. Perintah Bu Laras pada Panji. Mas Bena, Mas Raka, Ibu sama Panji berangkat duluan ya. Kalian kan sudah bisa jalan sendiri. Hati-hati ya nanti. Sambung Bu Laras. Iya Bu, Ibu duluan aja sama Panji. Bena sama Raka akan nyusul, jawab Bena.
Raka masih terdiam di kamar mandi. Mungkin dia ketiduran di dalam. "Hah, rambut, setan, setan, setan asu. Mas Bena, tolongi aku mas, ada setan!" teriak Raka dari dalam kamar mandi. Mendengar suara adiknya, Bena langsung bergegas menuju kamar mandi. Langsung saja ia membuka pintu kamar mandi yang kebetulan tidak dikunci oleh Raka. Bena terbelalak melihat tubuh Raka yang basah tanpa busana, dengan posisi jongkok menutup wajahnya. Bena pun langsung mengangkat dan memberikan handuk pada tubuh adiknya. "Mas, ono setan mas," kata Raka dengan bibir bergetar. "Di mana? Di mana?" tanya Bena. "Itu mas, di dalam bak mandi," tunjuk Raka ke arah bak mandi. "Eleh, gak ada kah? Gak ada apa-apa, adanya cuma gayung," jelas Bena pada Raka. "Tadi ada loh mas, jelas sekali, kepalanya aku pegang. Dia muncul dari dalam kolam, tanganku sampai keangkat." Raka berusaha mengatur nafas sambil menjelaskan. Mukanya masih pucat. Dia tampak terkejut dengan apa yang barusan dia lihat. "Kok rumah ini banyak kejadian aneh ya?" tanya Bena penuh curiga. Oh mas, tapi apa mereka ngajak kenalan ya mas?" Sifat usil Raka dan ceplas-ceplosnya kumat lagi. Kamu mau kenalan sama mereka kah?" tanya Bena tak kalah usil. "Aduh, amit-amit mas, gak maulah," sahut Raka. "Ya wes, mau lanjut mandi atau gimana?" tanya Bena. "Cuci muka aja ya mas, masih gak berani aku kalau mandi sambil tutup pintu," jawab Raka. "Alah, penakut, ya udah cepetan, keburu telat," suruh Bena pada adiknya. Akhirnya Raka memutuskan hanya mencuci muka saja. Mereka berdua bergegas memakai baju, menghabiskan sarapan yang disiapkan Bu Laras, dan tak lupa pada satu hal itu, uang saku yang sudah ditata rapih di meja rias. Bena dan Raka sering berangkat bersama. Mereka berjalan kaki ke sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah Bena satu arah dengan sekolah Raka. Sepanjang hari ini Bena masih memikirkan kejadian demi kejadian yang tak masuk akal yang terjadi. Apa sudah sewajarnya jika ada penghuni lama yang ingin berkenalan dengan penghuni baru? Apa semua itu akan dibiarkan saja dan menghilang dengan sendirinya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Bena. Ingin rasanya ia pergi dari rumah itu. Namun apa daya, Bena hanya seorang bocah kecil yang masih bergantung dengan orang tuanya. Sekilas Bena teringat dengan tembang yang dinyanyikan bapak malam tadi. Kidung Remeksa Ing Wengi adalah kidung yang berisikan tentang permohonan kepada Tuhan agar diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan wabah penyakit yang berpotensi mengancam nyawa. Setidaknya itu yang pernah Pak Sastro bilang pada Bena. Jim setan datang purun, yang memiliki arti jin dan setan tak akan mau mendekat. Tidak biasanya Bapak menyanyikan tembang itu di malam hari saat sendiri. Biasanya Bapak menyanyikan lagu-lagu Jawa saat semuanya berkumpul. Tujuannya untuk menanamkan budaya dan identitas leluhur pada anak mereka sejak dini. Singkat cerita, tak terasa bel pulang sekolah berbunyi. Bena bergegas melangkah pulang ke rumah. Bena berjalan bersama Arif dan Reza menyusuri rel kereta, hal yang sebenarnya tidak pantas ditiru. Sekali lagi rel kereta bukan untuk perlintasan manusia. Sewaktu-waktu ada kereta yang lewat tanpa sepengetahuan mereka. "Gimana Ben, betah tinggal di rumah itu?" tanya Arif tiba-tiba. "Ya belum Rif, baru juga sehari, belum bisa dikatakan betah," jawab Bena. "Ben, rumah itu kan angker banget, kok bisa-bisanya bapakmu malah pindah ke situ?" tanya Reza kali ini. "Aku juga gak ngerti Za, kalau aku yang punya uang aku gak bakalan pindah ke situ, kata bapakku karena harganya murah," jawab Bena sambil berjalan. "Tahu gak, si Pendi, puasa-puasa dilihatin loh di rumah itu. Pas mau berangkat ronda, ngebangunin orang sahur, kebetulan Pendi sama aku lewat rumah itu. Nah, pada saat itu sedang ada yang ngontrak, dan rumah itu gak sepi." "Emangnya kamu sama Pendi diliatin apa?" tanya Bena dengan penasaran. "Aku sama Pendi lagi jalan, tiba-tiba dengar suara bunyi kedebuk. Kan ada pohon mangga gede di situ. Aku berhenti. Pendi langsung mengubah langkahnya masuk ke halaman rumah itu. Lah kita pikir memang mangganya Ben. Ternyata yang dilihat Pendi bukan mangga, tapi kepala manusia. Jelas aja Pendi berteriak. Kita berdua lari balik ke pos ronda. Besoknya Pendi sakit 3 hari," ucap Arif bercerita. Sedang asik mendengarkan cerita Arif, terdengar dari kejauhan bunyi klakson kereta api. Bena, Reza, dan Arif langsung cepat-cepat menyingkir dari jalur kereta api, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Bena langsung mengajak yang lainnya untuk keluar area rel kereta api, menuju jalanan dekat perkampungan. Takut kalau mitos dan omongan warga sekitar tentang adanya setan budak yang sering membuat orang celaka di perlintasan kereta api ini benar adanya. "Kepala apa, Rif? Masa kepala? Yang bener ah?" tanya Reza yang ikut penasaran. "Kan aku udah bilang tadi, kepala manusia. Pendi yang lihat sih, tapi Pendi gak mungkin bohong. Setelah sampai di pos ronda, muka Pendi udah pucat, tubuhnya gemetar, terus besoknya Pendinya sakit," ucap Arif menjelaskan. "Kenapa aku gak denger ya cerita itu?" tanya Bena. "Bocah rumahan kayak kamu emangnya pernah dengar kabar? Main aja udah kayak anak perawan, dicariin terus sama orang tua," ledek Arif pada Bena yang dibalas dengan tatapan sinis Bena. "Udah sampai tuh Ben, salam ya buat penghuni lama," ledek Reza pada Bena. "Lambe Muza," timpal Bena. Kini Bena melangkah masuk ke halaman rumah kontrakannya. Terlihat Raka dan Panji sudah berada di rumah lebih dulu. "Assalamualaikum, Bapak sama Ibu udah datang kah?" tanya Bena sambil melepaskan sepatunya. "Itu di belakang Mas," ucap Raka. "Aku gak mau ke belakang Mas," potong Panji. "Lah, kenapa tuh Dek?" Bena penasaran bertanya. "Masuk aja, nanti kamu tahu jawabannya Mas," jawab Panji. "Alah, gayamu, kebanyakan nonton sinetron di TV tetangga kamu ya?" Bena berkata sambil jalan menuju belakang. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan bapak dan ibunya yang nampak sedang kebingungan. Nampaknya ada sesuatu yang terjadi lagi di rumah ini. "Ben, sudah pulang kamu nak?" sapa Bu Laras pada anaknya. "Ada apa ini Bu? Bapak kenapa? Kok kalian diam aja?" tanya Bena yang penasaran dengan kedua orang tuanya. "Ibu minta pindah Ben, gak kuat di sini. Aneh rumah ini," ucap ibu dengan kesal. "Lah, kenapa lagi Bu?" "Udah, tanya bapakmu aja, tanya dia, kenapa masih bersikukuh untuk tinggal di rumah ini?" jawab Bu Laras pada Bena. Kini terlihat Pak Sastro terdiam, tertunduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya amat serius, matanya masih tertutup. "Pak, ada apa lagi? Ada apa lagi dengan rumah ini, Pak?" Bena memberanikan diri untuk bertanya. "Ada yang tidak rela kita tinggal di sini, Ben. Tapi kita nggak boleh nyerah. Bapak sudah tidak punya tabungan lagi. Uang Bapak sudah buat bayar cicilan bank," jawab Bapak. Tiba-tiba bau busuk tercium memenuhi ruangan. Bau itu benar-benar menusuk hidung dan membuat Bena dan Bu Laras langsung menutup hidungnya. "Bau apa ini, Pak? Busuk sekali," ucap Bena. "Itu air sumur, Ben. Padahal pagi tadi air sumur itu tidak bau seperti itu," jawab Pak Sastro kebingungan. Bena hanya terdiam. Dalam hatinya ia terus bertanya, kenapa lagi dengan rumah ini? Jelas teringat pagi tadi air normal saja, tidak bau sama sekali. Bena memberanikan diri melihat air di dalam sumur. Ia mencoba menahan bau sekuatnya. Cepat-cepat ia menimba air di dalam sumur itu. Dan kini terlihat jelas, air sumur berubah keruh dengan warna kehitaman dan bau yang benar-benar membuat orang tak tahan untuk berada di dekatnya. Bena tidak kuat lagi menahan bau air tersebut. Bena pun akhirnya memuntahkan isi di dalam perutnya. Dia tidak tahan lagi. Cepat-cepat Pak Sastro menarik anaknya menjauh dari sumur tersebut. Bena tergeletak lemas. Pikirannya menjadi kacau. Bu Laras dan Pak Sastro masih memikirkan banyak hal. Apakah ini hal yang alamiah atau ada kaitannya dengan penghuni lama rumah ini? Tiba-tiba terdengar jelas pintu diketuk oleh seseorang. Pintu kembali diketuk. Kini mereka bertiga hanya duduk terdiam. Mata mereka fokus pada satu titik. Pertanyaan pun muncul. Siapa yang mengetuk pintu belakang? Pikir Bu Laras penasaran.